Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semua ada dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kemurahan dan belas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini kami boleh mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat. Kiranya roh hikmat, pengertian, pengetahuan daripada Tuhan tercurah ke setiap anak-anak ini, khususnya anak-anak kelas 3 yang hari ini akan memulai mengikuti pelajaran Bible, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang penolong hewan dan tumbuhan. Allah merencanakan agar semua hal yang berbeda di dunia ini memerlukan satu sama yang lain. Hewan yang terbesar dan hewan yang terkecil dapat menunjukkan bahwa rencana Allah berjalan dengan baik. Contoh, ada badak dan ada burung jalak. Badak adalah salah satu hewan terbesar dan terbuas di dunia. Banyak hewan sering menyingkir karena tidak berani berhadapan dengannya. Badak hitam memiliki cula yang tajam di atas hidungnya. Ia dapat membalikkan mobil dengan culanya. Ia membuat semua hewan menyingkir dari sekitarnya. Ya, salah satu hewan yang memiliki senjata di hidung adalah badak. Ya, ingat, senjata badak adalah culanya. Nah, sedangkan yang kedua adalah burung jalak. Burung jalak sering membantu badak. Burung jalak adalah burung yang sering hinggap di pundak badak. Jika sesuatu akan terjadi pada badak, burung-burung jalak akan terbang menghindar dengan cepat. Ketika hinggap di punggung badak, burung jalak sibuk memakan serangga dan kutu-kutu yang ada pada punggung badak. Nah, badak jadi waspada ketika burung jalak terbang pergi daripada punggungnya. Berarti ketika burung jalak terbang, badak ada dalam bahaya. Oleh sebab itu, badak jadi mengerti ketika burung-burung itu terbang daripada punggungnya, berarti ada bahaya yang mendekat. Allah menciptakan hewan, Ia merencanakan semuanya dari semula agar hewan-hewan bisa bekerja sama. Hewan-hewan saling membantu satu sama yang lain. Nah, Allah juga menciptakan banyak hal agar dapat bekerja sama. Kita sudah membaca tentang hewan yang saling bekerja sama atau saling membantu satu sama yang lain. Allah juga menciptakan agar tumbuhan dan hewan saling bekerja sama. Tumbuhan membuat makanan dari sinar matahari. Contoh bunga matahari, ya. Bunga matahari membuat makanan di atas daunnya untuk makanan bagi seluruh tubuh tumbuhan itu. Ingat, Mister pernah menjelaskan bahwa akar fungsinya apa, batang fungsinya apa, daun fungsinya apa, ya. Akar fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah dialirkan ke batang. Batang memiliki fungsi untuk menyerap air dari akar dialirkan ke daun, dan daun memiliki fungsi untuk membuat makanan bagi tumbuhan itu. Nah, bunga matahari adalah tanaman yang besar yang membuat makanan dari sinar matahari. Ya, ingat pada daun-daunnya ya. Jadi makanan dibuat pada daun daripada tumbuhan untuk makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, ketika tumbuhan itu mati, bagian tengah dari bunga penuh dengan biji dan benih, ya.
bunga matahari kalau sudah mati berarti biji-biji atau benih-benih daripada bunga matahari itu bisa dimakan, ya. Hewan-hewan bisa memakannya, kita pun juga bisa memakannya. Kita juga sering memakan buah atau biji daripada bunga matahari yang disebut kuaci, ya. Kalau ada yang pernah makan kuaci, berarti itu adalah biji daripada bunga matahari. Nah, oke anak-anak, di halaman 22 dan 23 itu ada tugasnya, ya, sampai dengan 24. Mister berharap anak-anak bisa kerjakan tugas ini dengan baik. Baca lagi, ya, baca lagi, ulang tentang buku ini, Penolong Hewan dan Tumbuhan dan Hewan. Baca baik-baik, ya. Badak memiliki senjata, yaitu cula. Burung jalak membantu badak untuk memakan serangga dan kutu-kutu yang ada pada punggung badak, dan juga membantu badak untuk waspada terhadap bahaya. Nah, ketika badak ada dalam bahaya, burung jalak terbang meninggalkan badak tersebut, sehingga badak itu menjadi waspada kalau di depannya ada bahaya. Sama tumbuhan juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Contoh tadi bunga matahari, ya. Di daun dia membuat makanan melalui sinar matahari, ya. Bunga matahari membuat makanan dari sinar matahari, sehingga kita bisa makan buah kuaci atau biji kuaci, ya. Oke anak-anak, itu yang Mister sampaikan hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan memahami apa yang Mister sampaikan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.